Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengganti bos arm motor Matic Honda yang sudah oblak. Langsung saja kita buka asnya menggunakan kunci 17, kita tahan juga menggunakan kunci 17, kemudian kita pukul murnya, kemudian kita dongkrak. Setelah kita dongkrak, kita pukul untuk asnya ya sampai terlepas. Kalau misalkan agak susah, kita cari yang pas untuk pemukulannya ya, harus pas supaya tidak terjadi kemiringan dan si as pun bisa terlepas dengan mudah. Oke, ini udah terlepas ya teman-teman, tinggal kita cabut aja asnya di sebelah kiri, kemudian kita dongkrak lagi di tengah-tengah, kemudian kita lepas sambil kita lepaskan lengan ayunnya. Oke, kemudian kita proses penekeran ya, kita gunakan kunci 17 sok yang impact, kemudian baut panjang 15 cm, kemudian kunci sok 30 dan bantalan bearing ya, kemudian baru kita proses penekeran. Nah, dengan cara ini sangat efektif, simple dan mudah, tanpa ada resiko patah ataupun cacat untuk di crankcase-nya ya teman-teman. Cara ini aman sekali karena saya sering praktekkan banyak ya. Sudah banyak di video sebelumnya. Cara ini saya sering praktekkan dan hasilnya pun itu sangat mudah sekali teman-teman. Oke, terus saja kita tracker ini sekali langsung jadi ya teman-teman. Kita tracker putar terus murnya. Nanti juga terlepas sendiri bos armnya. Nah, terus saja teman-teman kita putar terus ya. Nah, ini udah terlepas ya. Jadi sangat mudah sekali, nggak nyampe 1 menit lebih lah. Ini udah bisa terlepas. Tinggal kita kasih gemuk supaya saat memasukin bos yang baru lebih mudah. Kemudian kita sediakan bearing ya, bekas bearing. Kemudian bearing dalamannya kita sediakan supaya tidak terjadi kemiringan ya teman-teman. Kita ganjel aja nanti di bearing bagian dalamnya. Kemudian untuk pendorongan itu usahakan jangan mendorong tengahnya ya, kita dorong pinggirnya. Nah, di sini saya menggunakan bearing 6002 nih. Yang ada bos kuningannya saya lepas, kemudian saya jadikan pendorong. Oke, kita tahan ya menggunakan dalaman bearing itu di belakang supaya tidak terjadi miring, supaya lurus. Kemudian tinggal kita proses tracker ya, kita dorong menggunakan mur ya seperti ini sampai masuk ke dalam teman-teman. Tapi di sini saya juga mempunyai alat khusus ya untuk pendorongannya, saya buat dari tukang bubut. Namun kan nggak semua mekanik ataupun teman-teman punya ya. Jadi saya saranin bisa pakai bearing 6002 untuk proses pendorongan. Nah, ini udah masuk ya teman-teman. Nah, setelah masuk seperti ini udah aman ya, harus rata kiri kanan. Oke, kemudian kita ganti yang sebelah kiri ya teman-teman. Nah, ini udah lobok banget tuh ya, karetnya pun udah habis. Kemudian sama kita gunakan kunci sok 17 impact. Kalau misalkan teman-teman nggak punya kunci 17 yang impact, pakai 19 sok aja karena itu diameternya pun sama ya. Oke, kemudian tinggal kita pasang bantalan. Ini bearing tidak berpengaruh ya, ini bearing itu cuman untuk bantalan saja karena ulir bautnya itu cuman sedikit. Jadi untuk bantalan ini bisa pakai apa aja. Kalau misalkan full derat itu nggak perlu pakai bantalan juga nggak apa-apa. Oke, terus kita proses penrekeran seperti ini teman-teman. Kemudian di sini saya menambah mur supaya apa? Supaya lebih kuat aja ya kalau 2 mur. Jadi si murnya itu tidak gampang selek ataupun dol. Karena sering sekali terjadi untuk murnya itu pada kalah ya, meskipun ini mur baja tapi bautnya masih utuh. Untuk mencegah selek ataupun dol saya gunakan 2 mur ya. Oke, terus saja sampai benar-benar terlepas, kita tracker terus ya. Nah, dan cara ini yang selalu saya terapkan ya teman-teman, karena ada banyak cara juga, ada yang dipukul, ada yang dicongkel-congkel. Itu terserah teman-teman mau pilih cara yang mana, yang penting aman lah ya. Namun di sini saya saranin caranya seperti ini saja supaya lebih aman. Oke teman-teman, ini udah terlepas ya. Sama halnya tinggal kita kasih gemuk sedikit supaya lebih aman masukinnya, mudah. Oke, kemudian tinggal kita pasang bearingnya 6300 ya, yang asnya 14. Kemudian tinggal pasangkan bosnya. Kemudian tinggal kita paskan, harus lurus dulu ya, harus lurus. Nah, di sini saya buat dari tukang bubut alat pendorongnya ya, supaya kita bisa mendorong pinggirnya, jadi enggak bagian tengahnya. Kalau kita mendorong bagian tengahnya itu percuma, nantinya cepat rusak lagi, soalnya nantinya melonyot ya, lesot dari karetnya. Oke, tinggal kita proses penrekeran ya teman-teman. Seperti ini. Sambil kita liatin harus lurus dan rata. Setelah rata dan lurus baru kita gas ya, kencengin murnya. Nah,
seperti ini teman-teman. Bisa kita gunakan kunci sok ataupun kunci T lah, yang penting lebih cepat, aman, praktis ya. Kalau pakai kunci ring itu lama sebenarnya. Bisa kita langsung gunakan kunci T ataupun kunci sok, asal jangan pakai impact ya. Kalau pakai impact nantinya nggak ada perasaan, jadi kita bisa rasain kalau kita trackernya. Oke teman-teman, dan ini pun udah masuk ya, tuh udah masuk. Nah seperti ini. Nah dan ini bos yang rusak tuh ya, udah lobok-lobok. Tinggal kita proses pemasangan. Kita lepas dongkrak. Nah kemudian kita dongkrak di bagian lengan ayunya ini. Nah di as lengan ayu. Kemudian kita paskan. Kita paskan dulu. Kemudian kita kasih penusuk ya. Kita kasih tahanan yang kecil dulu. Jangan dimasukin asnya dulu, supaya seimbang. Kita masukkan semua nih. Harus pas ya. Nah oke, setelah masuk semua tinggal kita proses pemasangan as ya teman-teman. Kita pasangkan asnya, pasangkan as sampai pas. Kemudian ada sedikit pemukulan untuk pemasangan asnya. Nah tuh udah nongol ya asnya. Udah, ini udah selesai. Tinggal kita pasangkan lagi murnya, kencengin menggunakan kunci 17. Kemudian kita tahan juga yang sebelah kiri itu menggunakan kunci 17. Dan ini pun udah oke. Jadi begitulah teman-teman tutorial cara mengganti bos arm motor Matic Honda. Semoga video ini bermanfaat.